Di dunia ini ya, atau di Indonesia ini banyak sekali guru-guru trader ya. Ada orang yang mengadakan seminar trading, ada orang yang menjual buku, ada yang menjual e-book, ada yang menjual ini, menjual itu, menjual ini gitu kan. Banyak sekali. Tetapi kenapa saya pribadi memilih untuk melakukan pembelajaran autodidak gitu? Faktor utamanya, faktor utamanya itu duit, guys. Jadi pada waktu dulu saya nggak punya duit ya, dan saya susah banget pengen punya duit itu susah gitu, susah lah pokoknya istilahnya. Ya kalau misalkan buat makan sih ada gitu, kalau buat ngerokok juga ada, tapi cuma dua batang, nggak bungkusan. Nah jadi gue mikir gini ya, gue mikir kayak gini, gue mau belajar gimana gitu, duit juga nggak punya. Dan di soreang ini ya nggak ada yang masuk ke dalam dunia trading gitu loh. Nah jadi itu faktor utamanya ya, gue nggak punya duit untuk melakukan pembelajaran ini, pembelajaran itu, pembelajaran ini. Dan gue yakin, tapi gue udah yakin gue pasti bakalan sukses di dalam dunia trading ini. Jadi yakinnya dulu yang ke depan gitu. Saya orangnya nggak mau yang namanya merepotkan orang lain ya. Gue nggak mau yang namanya merepotkan orang lain, dan gue nggak bisa nyuruh orang lain itu buat maksain nyuruh apa sih namanya, ngajarin gue gitu. Jadi gue nggak bisa nyuruh orang lain untuk ajarin gue di dalam dunia trading, nggak bisa. Gue orangnya nggak bisa ngerepotin orang lain, itu yang pertama. Dan dari kejadian hal-hal tersebut, saya mendapatkan sebuah inspirasi dan filosofi trading ya, buatan diri saya pribadi. Jadi pada malam itu saya pernah berpikir, pernah bertafakur diri ya tentang yang namanya strategi trading. Gue mikirnya kayak gini, strategi trading itu ibarat kata gue lagi ngendarain motor, dan motor itu adalah motor gue sendiri, bukan motor orang lain. Itu singkat bahasanya gitu di situ. Jadi kalau misalkan gue mau nyalip motor orang lain, itu kita mempunyai yang namanya feeling, mempunyai insting dan strategi kita untuk menyusul kendaraan tersebut. Itu yang pertama, filosofi pertama gue ya kayak gitu. Jadi hayalan dulu, strateginya dari otak dulu gitu. Oke, bener juga gitu kan. Jadi kalau misalkan kita udah pas mau masuk, langsung gas ya. Itu yang pertama. Ini yang kedua, gue pernah berpikir kayak gini, naik motor sendiri sama naik motor orang lain itu beda rasanya. Gue mau naik motor sendiri nih, misalkan naik motor Supra X nih, Supra X tahun 2006, bengeng misalkan ya. Mau gimana pun cara saya menyupirin Supra X ini, itu terasa nyaman ya. Mau gimana kayak itu nyaman banget. Beda halnya dengan saya meminjam motor orang lain, motor ninja tapi motor pinjaman. Wek kan kita agak sedikit rada ragu, takut kegores lah, takut jatuh kan. Itu kalau misalkan kita pinjem motor orang lain. Tapi kalau misalkan pinjam punya motor sendiri, itu enak banget gitu. Mau gimana juga bodo amat, ini motor gue gitu kan. Nah, dari apa arti dari filosofi tersebut, gue di situ berpikir bahwasannya, gue mikir kayak gini, strategi yang terbaik adalah strategi yang saya ciptakan sendiri gitu. Nah disitulah saya melakukan pembelajaran gitu. Jadi di situ gue fix gak mau belajar, bukan gak mau. Jadi gue gak mau ngerepotin orang lain, dan gue gak butuh teori-teori dari, bukan gak butuh juga sih. Jadi ya gue ngambil keputusan untuk pembelajaran sendiri daripada belajar kepada orang lain. Karena kalau misalkan gue pakai strategi orang lain ya, kalau gue pakai strategi orang lain itu beda dengan cara apa sih namanya, kita melakukan strategi trading menggunakan strategi yang sudah kita ciptakan gitu. Jadi gue lebih memilih belajar sendiri, karena gue punya pikiran dan punya filosofi adalah bahwasanya strategi trading terbaik adalah strategi yang kita ciptakan sendiri ya. Jadi mau gimana pun juga, kalau misalkan strategi yang sudah kita ciptakan loss misalkan, ya udah kita evaluasi, kita tidak boleh masuk ke dalam
posisi yang seperti itu lagi gitu. Kita pembelajar, oh ternyata kelemahan strategi yang udah kita buat itu adalah di market yang seperti ini. Kita tidak boleh masuk ke dalam market yang seperti ini lagi untuk kedepannya gitu. Jadi loss kita itu terminimalisir lah, atau udah ketutup gitu, terkurangi lah yang namanya lossnya itu gitu, dengan cara kita mengevaluasi diri ya. Ketika Anda ingin mendapatkan uang di dalam dunia trading ya, ini saya selalu berpikir, gue mau dapat duit berapa di dalam trading ini. Ya, gue mikir kayak gitu. Jadi, kayaknya nih, misalkan dalam sebulan ini gue harus dapat 20 jutaan misalkan. Dalam satu bulan gue harus dapat 20 juta misalkan. Nah, kita harus berpikir terlebih dahulu. Kita harus mikir dulu, gue dapat 20 juta dalam satu bulan, kira-kira kalau modal gue 20 dolar, apakah mungkin? Nah, harus mikir kayak gitu. Mungkin saja, mungkin kalian bisa mendapatkan sebesar 20 juta dari modal 20 dolar. Bisa, guys. Asalkan yang pertama, jam terbang kalian sudah panjang, kalian sudah menguasai semua ilmu yang namanya trading, kalian sudah tahu yang namanya selah-selah trading. Yang keempat, kalian sudah tahu strategi A ya digunakan pada market A juga, dan kalian sudah tahu lah pokoknya menempatkan strategi pada sifat market tersebut gitu. Jadi kalau kalian belum menguasai hal-hal 4 ini ya, jadi jangan dulu berharap kalian bisa mengubah uang 20 dolar menjadi 20 juta. Jangan dulu berharap. Karena sesuatu yang berpenghasilan besar itu membutuhkan pengetahuan yang besar juga. Pertama, Anda tidak boleh melakukan trading menggunakan emosi. Anda tidak boleh mempunyai pikiran melakukan trading memasukkan lot yang sangat besar atau memasukkan nominal yang sangat besar, dan mempunyai pikiran agar supaya cepat-cepat dapat duit yang gede. Dan Anda tidak boleh melakukan hal tersebut, karena itu termasuk ke dalam yang namanya bidang emosi gitu. Ya, jadi gak boleh seperti itu gitu. Jadi kalian harus pelan-pelan saja open posisi per 5 dolar, 5 dolar misalkan. Kalian open posisi 5 dolar itu sangat tenang sekali dengan modal 700 dolar. Itu tenang banget. Dan open posisi 5 dolar dapat 4 dolar kan? Dapat 4 dolar nih. 10 kali open posisi kalian profit berturut-turut, kalian udah dapat 40 dolar. 10 kali open posisi. Kalau kalian keberatan saat kalian melakukan trading terlalu banyak nih, kalau misalkan 10 kali open posisi, kalian bagi satu hari menjadi 4 sesi. Dalam satu sesi pagi-pagi open posisi 5 kali ya. 5 dolaran aja, jangan lebih. Atau maksimal 10 dolar untuk kompensasi misalkan. Yang kedua, siang kalian melakukan trading lagi. 5 kali open posisi, gak usah banyak-banyak ya. Nah, lanjut lagi sore, open posisi 5 kali lagi, 5 dolaran. Maksimal open posisi 10 dolar. Lanjut lagi malam, 5 dolaran lagi. Total, kalau dikumpulin itu kalian 5 dolar kali 20 open posisi sama dengan 200 dolar. Taruhlah misalkan 15 kali open posisi 5 dolar, profit 5 kali loss. Kenapa saya berani menjamin seperti itu? Karena ketika Anda melakukan trading menggunakan yang namanya money management dan memundurkan yang namanya nafsu amarah ya, atau nafsu ingin cepat-cepat kaya, kalian akan mendapatkan trading yang tenang, lalu kalian akan mendapatkan profit yang sangat konsisten. Kalian kalau misalkan udah mendapatkan target profit harian, kalian harus stop melakukan trading. Silakan lakukan refreshing otak. Karena trading itu membutuhkan yang namanya otak yang sangat fresh. Kalau otak kalian tidak fresh, kalian gak akan bener melakukan trading. Sumpah, gak akan bener. Karena otak kita ketika fresh itu sama dengan psikologis yang baik. Jadi menurut saya kalau misalkan udah target profit harian, stop tradingnya. Lakukan hal-hal yang bisa membuat Anda itu menjadi bahagia. Contohnya main kemana kek, lihat yang hijau-hijau, maksud yang hijau-hijau itu bukan cewek yang bahenol, bukan, tapi lihat pohon-pohon yang hijau, pegunungan, alam gitu. Jadi kalau misalkan kalian melihat hal yang seperti itu, otak kalian akan fresh.
Kalau misalkan kalian melakukan trading ya, terus kalian loss 2 kali atau 3 kali, udah mendingan stop aja. Jangan lanjut trading karena 3 kali loss berturut-turut psikologis kalian benang, psikologis kalian kena. Kalau misalkan kalian melakukan trading ketika psikologis kalian nggak benar, kalian nggak akan mendapatkan profit yang konsisten. Jadi menurut gue kalian harus ya belajar stop loss dan harus mempunyai yang namanya target profit harian ya. Nah, mungkin gitu aja dulu dari saya. Kita akan lanjut di video selanjutnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.